Ini adalah cara trading forex dari nol episode yang ke-11. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke forex series lagi teman-teman. Dan di forex series kali ini gue melanjutkan cara trading forex dari nol bersama dengan OctaFX yang sudah memasuki episode 11. Dan sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX, linknya ada di bawah. Kalian tinggal daftar melalui link tersebut, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan Facebook ya, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. So kalian jangan transfer, hati-hati teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara di cara trading forex dari nol ini. Kita akan berbicara tentang namanya indikator teman-teman ya. Indikator ini memang menjadi menarik bagi para trader. Kenapa? Karena banyak trader yang terdoktrin awalnya itu bukan dari price actionnya, bukan dari bukan dari candlenya ya, bukan dari basicnya pokoknya, tapi langsung ke indikator karena banyak buku-buku di sana di luaran yang menjual indikator teman-teman ya, yang ngasih tahu cara indikator. Tapi itu nggak bisa disalahin juga karena indikator ini memang sifatnya tuh praktis dan juga sangat visual. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya trader-trader yang baru itu mengerti indikator apa yang harus digunakan dalam trading ya, karena indikator itu berbeda-beda. Ada 3 jenis indikator. Yang pertama itu ada trend following indikator, yang kedua ada oscillator, dan yang ketiga adalah volume. Di dalam forex, 2 indikator yang kita gunakan yang paling berefek itu adalah yang pertama trend following dan juga oscillator. Volume bisa digunakan, bisa, cuman volumenya itu tidak mewakili perdagangan sesungguhnya, tapi hanya mewakili volume perdagangan kontraknya saja ya, atau kita bisa dibilang interest teman-teman, open interest ya. Nah, karena kita akan berbicara tentang indikator, tentunya kita akan membahas juga dari indikator trend following yang seperti apa yang bagus ya, kemudian juga dari oscillator yang bagaimana yang kita harus pilih ya teman-teman ya. Seperti biasa gue akan jelasinnya di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, sekarang kita langsung ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa sekarang kalian melihat ini adalah metode 4 dari OctaFX teman-teman ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang yang namanya indikator ya, karena kita sekarang masuk ke series trading forex dari nol bersama dengan OctaFX, dan hari ini kita akan ngebahas yang namanya indikator. Nah, ini adalah chart kosong teman-teman, ini chart yang polosan tanpa indikator sama sekali ya. Karena apa? Karena gue pengen kasih tahu ke kalian dari nolnya, dari awalnya tuh gimana cara untuk memilih indikator untuk kalian gitu ya. Yang perlu kalian tahu pertama teman-teman ya, indikator itu dari sifatnya ya. Sifatnya itu kalian harus tahu. Yang pertama indikator itu sifatnya lagging. Semua indikator sifatnya lagging, tidak ada indikator yang leading teman-teman ya. Baik itu yang trend following maupun yang oscillator, itu semuanya lagging ya. Maksudnya lagging apa? Maksudnya ini kan kalian lihat ya, ini ada harga yang bergerak teman-teman ya. Indikatornya itu akan terbentuk kalau misalnya harganya sudah terbentuk dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya selama ini kalian menggunakan indikator, 1 indikator, 2 indikator gitu ya untuk entry ya, mengharapkan indikator saja, itu sudah dipastikan kalian akan selalu ketinggalan. Kenapa? Karena indikator itu sifatnya lagging tadi gitu ya. Nah, kemudian indikator itu dibagi menjadi 3 bagian besar teman-teman ya. Yang pertama ya, dari ini menurut jenisnya teman-teman ya. Yang pertama ada trend following indicator ya. Seperti yang kalian lihat nih, kalau misalnya kalian ke insert ya, terus kemudian kalian ke indikator sini ya. Ini kalian akan melihat di sini tuh, sebentar ya teman-teman ya, ini saya akan tampilkan dulu. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian klik insert di sini ya, nanti kan akan muncul indicators di sini ya. Ini kalian akan melihat banyak nih ya, ada yang namanya trend, oscillator, volume. Oke. Jadi yang pertama itu adalah trend following indicator atau indikator trend ya. Ini adalah indikator yang bertugas atau tugas utamanya adalah memberikan kita info tentang tren yang sedang terjadi pada saat yang harga terbentuk gitu ya. Jadi dia menginfokan ke kita gimana sih kira-kira tren yang sedang terjadi pada saat current price itu terjadi ya. Di dalam trend following indicator itu ada banyak ya, ada ADMI gitu ya, Average Directional Movement Index, ini ada Bollinger Bands ya, ada envelopes, ada Ichimoku, ada moving average, ada parabolic SAR, ada standard deviation ya. Jadi ini merupakan bagian-bagian dari trend following indicator. Kemudian yang kedua itu ada indikator yang namanya oscillator ya. Oscillator itu lebih condong ke momentum teman-teman ya. Jadi kalau yang tren tadi itu lebih condong ke arah tren, ke pergerakan harga.
Kalau oscillator itu lebih ke momentum. Jadi itu memberikan kalian info kapan harga ini sudah kira-kira jalan ke titik yang paling rendahnya atau ke titik yang paling tingginya. Jadi dia ngasih tahu kita momentumnya apakah ini sudah jenuh beli atau sudah jenuh jual ya. Makanya kebanyakan oscillator itu indikatornya dia punya 2 zone ya. Yang itu adalah zona oversold dan zona overbought. Yang mana itu dipisahkan dengan angka-angka yang merupakan angka-angkanya itu sudah diformulasikan khusus berdasarkan kriteria-kriteria atau variabel-variabel tertentu sesuai dengan indikatornya masing-masing. Tapi mirip-mirip teman-teman ya, entah itu oscillator, entah itu RSI ya teman-teman ya, terus kemudian ada MACD, itu semua sama bermain dengan zona-zona yang namanya overbought dan oversold. Jadi kalian cukup pahami satu, nanti kalian bisa gunakan semuanya. Dan kemudian yang ketiga ada indikator volume ya. Volume itu ada banyak, ada accumulation distribution, ada money flow index, ada on balance volume, ada volume biasa ya. Dalam forex teman-teman ya, volume SIA ini yang dimaksud dengan volume ini bukannya volume real terjadi transaksi pada saat ini, tetapi volume yang terbentuk di sini ini adalah volume yang namanya open interest. Jadi sebenarnya volume yang di forex itu agak kurang efektif teman-teman kalau dipakai. So kalau misalnya hari ini saya tidak akan membahas tentang volume di forex, saya akan fokus ke dalam indikator trend following indikator dan juga indikator si oscillatornya aja. Oke. Nah kita mulai dari trend following indicator. Di sini ada Bollinger Band, ada Ichimoku, ada average, moving average, ada parabolic star. Semua ini indikatornya mempunyai tujuan yang sama teman-teman ya, yaitu adalah memperlihatkan kita arah harga itu mau kemana. Contohnya di sini gue pakai Bollinger Band misalnya, oke, periodnya gue apa-apain ya, terus ini gue kayak giniin aja. Nah kalau misalnya Bollinger Band-nya itu menghadap ke bawah seperti ini ya, arahnya ke bawah seperti ini, berarti nunjukin bahwa trennya itu sedang turun teman-teman. Kalau Bollinger Band-nya itu lagi datar kayak gini, ini lagi sideways. Kalau Bollinger Band-nya lagi naik seperti ini, berarti trennya lagi naik. Sesimpel itu aja ya. Oke, itu tentang yang Bollinger Band. Intinya bacanya juga sama-sama aja, semuanya sama teman-teman ya. Jadi di sini gue kasih contoh lagi yang tren. Misalnya Ichimoku teman-teman ya, Ichimoku gue kasih seperti sama teman-teman ya. Kalau misalnya harganya berada di bawah awan-awannya ini ya teman-teman ya, ini berarti trennya lagi bearish ya. Kalau harganya berada di atas awan-awannya ini berarti dia harganya lagi bullish nih ya, di atas awan ini harganya lagi bullish. Seperti itu ya, sama memang bentuknya berbeda tapi konsepnya untuk menggambarkan harga itu sama semua ya. Tetapi kalau misalnya gue disuruh pilih teman-teman ya, indikator yang paling oke untuk yang namanya trend following indicator, gue akan pakai yang namanya moving average ya. Kenapa? Karena moving average itu sangat simple. Jadi kalian bisa pilih ya. Di sini contohnya gue pakai yang 90 teman-teman. Nah seperti ini ya. Kalau yang 90 berarti kalau misalnya moving average menghadap ke atas seperti ini ya, ini kalian trennya lagi naik gitu ya. Kalau misalnya lagi ada garisnya datar seperti ini, trennya lagi sideways. Kalau dia mulai turun seperti ini berarti trennya lagi bearish teman-teman. Seperti itu. Oke. So itu untuk membacanya, untuk kalian mengidentifikasi tren tuh biar nggak ribet ya, seperti itu caranya, oke? Dan ini bisa dipakai di seluruh time frame ya. Jadi ini contohnya kan saya pakai di M30. Kalau misalnya kalian mau pakai di H4 dia akan kebuka sendiri ya. Di H4-nya dia lagi bullish sekali, walaupun sekarang dia lagi masuk ke sideways. Kenapa? Karena moving average-nya mulai nggak di respect atau di break terus ya. Itu menjadi pertanda bahwa tren bullish-nya sudah mulai melemah ya. Jadi cara membaca moving average ini adalah kalau misalnya dia masih di respect teman-teman ya, dia punya moving average-nya, berarti trend bullish-nya masih sehat, masih bagus. Tetapi kalau misalnya moving average-nya sudah di violate seperti ini, sudah di break seperti ini ya, ini berarti tandanya trend bullish-nya sudah mulai melemah dan kita mulai siap-siap untuk berpikir bahwa dia akan shifting dari bullish ke bearish teman-teman di H4-nya, seperti itu. Oke, itu adalah moving average. Dan untuk entry-nya teman-teman, biasanya saya menambahkan beberapa indikator moving average lagi. Jadi di sini saya akan tambahin ya, di sini yang tadi yang 90 udah saya tambahin yang 34. Ini saya ganti warnanya biar jelas ya. Saya ganti warna merah dan kemudian saya kasih lagi satu teman-teman ya. Ini saya kasih yang warna yang lengthnya 21. Ini warnanya saya kasih warna biru teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah kalau misalnya kalian mau cari entry, yaitu ini bisa dijadikan moving average ini enaknya bisa dijadikan dynamic support atau dynamic resistance. Ini video lengkapnya kemarin, di video minggu kemarin gue udah jelasin, tapi ini gue review lagi teman-teman ya. Jadi idenya adalah setiap dia masuk ke area dynamic supportnya, kalau lagi bullish kayak gini, itu dia akan mantul ke atas.
Contohnya di sini dia masuk ke dynamic supportnya, dia akan mantul, dia jalan lagi, terus dia masuk lagi dynamic support, dia mantul lagi, seperti itu terus teman-teman ya. Jadi itu adalah idenya dari si moving average seperti ini. Oke. Nah, itu adalah cara menggunakan si moving average. Jadi caranya gampang sekali, kalian tinggal lihat aja arahnya kemana untuk membaca tren ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan atau mencari namanya tren, teman-teman, trennya mau kemana sih, harganya lagi ngapain sih, kalian harus pakai yang namanya trend following indicator. Itu bisa kalian pakai moving average seperti ini, kalian bisa pakai parabolic SAR tadi, kalian bisa pakai envelope, bebas. Yang penting kalian carinya pakai trend following indicator. Oke. Nah, nextnya teman-teman ya, itu ada yang namanya indikator oscillator. Indikator oscillator ini adalah indikator yang berhubungan dengan momentum tadi gue bilang ya, tetapi juga sama aja, dia juga masih lagging. Kita tidak akan bisa mendetek pergerakan berdasarkan osilatornya saja, single indikator gitu ya. Kenapa? Karena itu akan menjadi lagging dan kalian akan selalu terlambat terus ya. Di oscillator ini banyak teman-teman yang bisa kalian pilih ya, ada namanya RSI, ini yang paling populer, ada stochastic juga, ada Williams percent range ya, kemudian ada RVI, relative vigor index, itu juga sama aja, MACD ini juga ya, force index juga terkenal, average true range itu juga sama aja. Intinya dia dibagi menjadi dua zona teman-teman ya, overbought dan oversold. Kita tinggal menentukan apakah dia lagi ada di oversold apa di overboughtnya aja. Contohnya di sini saya pakai relative strength index ya. Ini periodnya nggak usah diapa-apain, diginin aja langsung. Nah, kalau indikator oscillator dia kebanyakan tuh ada zonanya ini teman-teman ya, ada angka. Oke, tadi saya pindahin dulu kameranya supaya kalian bisa kelihatan di kanan ini. Nah, ini kalian lihat di kanannya ya. Kalau misalnya di RSI dia selalu ada dua zona ya. Di semua oscillator selalu ada dua zona. Yang pertama ada zona yang angkanya tuh besar seperti 70 dan 100 di sini, dan kemudian ada angka kecil 30 dan 0. Ini menandakan, dan di zona itu ada garis putus-putus teman-teman. Di 70 ada garis putus-putus, di 30 ada garis putus-putus. Ini menandakan bahwa kalau misalnya osilatornya bergerak di atas 70 berarti itu masuk ke area overbought teman-teman ya. Yang mana dia sudah jenuh jual. Dan itu memiliki tendensi bahwa harganya akan berbalik ke arah bearish atau ke arah bawah gitu ya. Sedangkan kalau yang di bawah 30 ini masuk ke area yang namanya oversold, yaitu adalah jenuh jual, yang mana harganya itu lebih, tendensinya itu lebih akan mengadakan pembalikan arah ke arah bullish teman-teman ya. Makanya bisa kalian lihat di sini ketika dia kena di sini teman-teman ya, di oversold di bawah sini, ini langsung harganya dia mantul ke atas gitu ya. Seperti itu. Ini juga teman-teman ya, ini ketika dia kena di sini teman-teman ya, dia bikin peak di sini, di overbought sini, dia turun teman-teman, segera turun dan kemudian dia naik lagi. Oke. Tetapi banyak orang yang salah pakai juga tentang si RSI ini atau oscillator lainnya ya. Dia semata-mata langsung pakai setiap overbought atau setiap oversold dia open posisi aja gitu. Kalau overbought dia open posisi sell, kalau oversold dia open posisi buy. Ya nggak semata-mata seperti itu juga ya, kecuali kalian lihat dulu marketnya seperti apa gitu loh. Yang pertama yang kalian harus kalian lihat dulu ya, kalian perhatikan. Yang pertama itu tren dari marketnya seperti apa. Ya kalau misalnya di sini nih, contohnya ya di XAU di H4, ini trennya lagi bullish teman-teman ya. Trennya lagi bullish. Kalau tren lagi bullish seperti ini, kita nggak usah perhatikan yang overbought-nya, yaitu percuma teman-teman. Kita perhatikan yang oversold-nya saja. Kenapa seperti itu? Karena dengan oversold-nya saja seperti ini, itu kita lebih trennya itu lebih tradingnya itu lebih terarah dengan trennya yang berlangsung gitu ya. Jadi kita cuma perhatikan koreksi yang sudah melebihi batasnya aja, batas normalnya gitu loh. So kalau misalnya dia trennya bullish, kita perhatikan saja yang oversold. Tetapi kalau misalnya trennya lagi bearish seperti ini, kita perhatikan saja yang overbought teman-teman ya, overbought ya. Jadi kita perhatikan saja yang sudah overbought, baru kita bisa nge-sell teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah penggunaan dari RSI ya. Coba sini saya contohkan lagi yang lain. Misalnya di sini saya mau pakai lagi, contohnya saya pakai yang si stokastik teman-teman ya. Stokastiknya settingannya adalah 533 ya. Emang metodenya simple, seperti ini aja. Nah, sama ya. Kalau yang RSI sama stokastik sama. Cuma bedanya kalau yang stokastik ini dia batas atasnya 80 bukannya 70. Tadi kan RSI 70 ya. Kalau yang stokastik 80. Sedangkan batas bawahnya itu yang stokastik adalah 20, kalau RSI tadi adalah 30 gitu ya. Poinnya sama ya, cara makanya sama. Kita lihat kalau misalnya dia berada di atas berarti dia overbought. Kalau dia berada di bawah 20 berarti dia oversold. Dan prinsipnya juga sama. Kalau misalnya kita perhatikan seperti ini, kalau dia trennya bullish, kita perhatikannya saja yang oversold-nya saja.
Tapi kalau misalnya di trennya bearish, kita perhatikan dia yang overbought-nya saja gitu. Kita nggak usah perhatikan yang oversold-nya. Kenapa? Karena sekali lagi kita akan tradingnya itu searah dengan tren. Dan ya kalau misalnya kita mau trading searah dengan tren, kita cari juga yang namanya divergence teman-teman ya, dengan menggunakan indikator oscillator ini. Ini bisa digunakan sebagai pencari divergence. Contohnya ini teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat dia dari low ke low-nya dia bikin higher low maksudnya. Dia dari low ke low-nya bikin higher low. Terus dia malahan di indikatornya malahan bikin lower low. Ini berarti namanya divergence teman-teman. Positive divergence yaitu yang namanya hidden bullish divergence. Yang mana kalau misalnya kemunculan hidden bullish divergence ini adalah dia akan memperbesar probabilitas kalau misalnya dia masuk dynamic support, dia akan mantul ke atas. Itu saja yang kalian harus pikirkan. Jadi kalau misalnya kalian lihat sudah ada market trending seperti ini, terus dia muncul hidden bullish divergence seperti ini di market yang bull, itu sudah kalian nggak usah pikir panjang, kalian entry aja pada saat dia masuk ke daerah si dynamic supportnya ya. Jadi seperti itu adalah kekuatan dari oscillator. Selain dia bisa menunjukkan momentum yang bisa dilihat secara kasat mata saja, tapi dia bisa melahirkan momentum juga yang bisa diambil dari divergence gitu teman-teman. Karena perbandingan harga dan oscillator itu bisa dijadikan alat atau tools untuk mencari namanya divergence. Oke. Dan yang di market trending ini adalah berbicara tentang positive divergence teman-teman ya. Di market bearish juga sama ya, kalau misalnya dia turun ke sini teman-teman ya, ini trennya lagi turun ya, dia bikin lower high di sini di harga, tapi di indikatornya dia bikin higher high seperti ini namanya divergence teman-teman. Itu prinsipnya sama, ketika dia masuk ke dynamic resistance yang kita bisa langsung sell teman-teman ya, seperti itu. Jadi poinnya adalah seperti itu untuk mengetahui yang mana indikator yang tepat untuk kalian pakai. Sekali lagi teman-teman ya, saya rangkum. Kalau misalnya kalian mau pakai indikator untuk mencari namanya tren, kalian carilah trend following indikator. Itu banyak, ada yang namanya moving average, ada yang namanya parabolic SAR, ada yang namanya envelope, ada yang namanya Bollinger Band gitu. Kalian bebas pilih pakai yang mana aja. Tapi kalau misalnya kalian mau mencari namanya momentum, teman-teman ya, yang tentunya momentum itu harus digabungkan dengan indikator lain atau dengan price action atau dengan divergence seperti ini, kalian bisa gunakan oscillator indikator ya. Cara penggunaan tadi saya sudah kasih tahu, di video kemarin juga sudah saya kasih tahu ya. Oscillator indikator tuh banyak sekali, ada stokastik, ada RSI, ada MACD. Rata-rata cara pakainya sama semua, itu dibagi ke dua zona. Kalian tinggal membaca aja zona seperti apa yang mengidentifikasikan dia oversold dan zona mana yang mengidentifikasikan dia overbought. Seperti itu dan sesimpel itu aja teman-teman. Oke. Nah mungkin ini aja yang mau gue sharing teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian sekali lagi. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang indikator. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat tentunya buat kalian semua. Dan juga sekali lagi mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX, linknya ada di bawah. Kalian tinggal daftar menggunakan link tersebut, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga jangan lupa untuk gabung di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan Facebook, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. So kalian jangan transfer teman-teman, oke? Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga kalian bisa bantu like video ini, dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.